Perkenalkan, nama saya Galan Chamars Dewatuna dan dengan NIM 2302474. Dan saya dari kelas 5 TI 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi tentang AI. Seperti ini untuk modulnya saya buat di Canva tampilan. Nah, untuk materinya seperti ini. Saya kecilkan dulu agar bisa kelihatan. Nah, tampilannya saya akan tampilkan. Nah, materi AI 3. Nah, ini adalah bagan pengambilan keputusan, yang dimana sini ada sukses. Sukses itu disimbolkan dengan senyum lah. Reality, terkadang itu sukses itu kenyataannya seperti ini dulu, baru kita senyum. Nah, ada simplification, assumptions, intelligent phases, organizational objectives, search and scanning products, data collection, pengumpulan data, problem identification atau mengidentifikasi masalah, problem classification atau masalah penggabungan masalah, problem statement atau penyelesaian. Sini design path atau fase design, formulate a model, set criteria for choice, search for alternative, predict and measure outcomes. Lalu ada choice paths, solution to the model, sensitivity analysis, selection of best or good alternatives, plan for implementation, action, design of a control system. Nah, dia akan pergi ke sini, yaitu implementation of solution. Lanjut. Nah, 3 fase dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu intelligence fase. Identifikasi masalah. Selanjutnya design fase. Itu rekonstruksi sebuah model yang mempresentasikan sistem. Selanjutnya choice fase. Pemilihan terhadap solusi yang diusulkan untuk model. Nah, intelligence fase. Pertama, identifikasi masalah. Kedua, klasifikasi masalah. 3, penguraian masalah. 4, kepemilikan masalah. Nah, ini adalah identifikasi masalah. Mulai-mulai, kita dimulai dengan identifikasi terhadap tujuan dan sasaran organisasional yang berkaitan dengan isu yang diperhatikan. Pada fase ini, seseorang berusaha menentukan apakah ada suatu masalah, mengidentifikasi gejala-gejalanya, menentukan keluasannya, dan mendefinisikannya secara eksplisit. Selanjutnya, bedakan antara masalah dengan gejala dari suatu masalah. Kita masih dalam identifikasi masalah. Selanjutnya, eksistensi masalah dapat ditentukan dengan memonitor dan menganalisis tingkat produktivitas organisasi. Lalu selanjutnya, ukuran produktivitas didasarkan pada data real. Selanjutnya, kumpulan data dan estimasi terhadap data di masa mendatang merupakan langkah paling sulit dalam analisis. Nah, isu yang muncul dalam pengumpulan dan estimasi data. Pertama, data tidak tersedia. 2, pemerolehan data bisa jadi memerlukan biaya yang besar. Baru 3, data mungkin tidak akurat atau tidak cukup tepat.
4. Estimasi data sering subjektif. 5. Data bisa jadi tidak aman. Selanjutnya, data penting yang mempengaruhi hasil dapat bersifat kualitatif. Selanjutnya, hasil akhir dapat terjadi lebih dari periode yang ditentukan. Selanjutnya, diasumsikan data yang akan datang akan sama dengan data history. Nah, identifikasi masalah. Selanjutnya, menentukan apakah masalah benar-benar ada, di mana, dan seberapa signifikan dapat dilakukan setelah investigasi awal selesai dilakukan. Selanjutnya, poin kunci adalah apakah sistem informasi melaporkan masalah atau hanya melaporkan gejala-gejala dari sebuah masalah. Selanjutnya, klasifikasi masalah. Konseptualisasi terhadap suatu masalah dalam rangka menempatkannya dalam suatu kategori yang dapat didefinisikan mengarah pada suatu pendekatan solusi standar. Pendekatan penting dalam mengklasifikasikan masalah-masalah sesuai tingkat strukturisasi pada masalah tersebut. Nah, struktur masalah keputusan untuk Simon 1977 dari Simon 1977 masalah-masalah yang terstruktur dengan baik yang berulang serta rutin, dan untuk masalah-masalah tersebut telah dikembangkan model-model standar. Contoh, jadwal mingguan karyawan, determinasi bulanan, arus kas, seleksi tingkat inventory untuk suatu sistem spesifik di bawah permintaan konstan. Masih dalam struktur masalah keputusan oleh Simon 1977. Masalah tidak. Masalah tidak terstruktur yang belum dikenal sebelumnya dan tidak terjadi lagi. Contoh, menangani proyek penelitian dan pengembangan yang rumit. Keputusan merger, dan akuisisi, memilih suatu pekerjaan, mengevaluasi inisiatif e-commerce. Masalah semi-struktur berada di antara kedua spektrum tersebut. Nah, masih dalam struktur, masalah dapat menjadi tidak terstruktur ketika pengetahuan atau informasi yang tersedia sangat minim atau tidak ada. Selanjutnya, mengembangkan pengetahuan mengenai suatu masalah dapat menambah struktur pada masalah tidak terstruktur atau semi terstruktur. Nah, penguraian dekomposisi itu penguraian atau dekomposisi masalah. Nah, masalah yang kompleks dapat dibagi menjadi banyak submasalah. Memecahkan submasalah yang lebih sederhana dapat membantu memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Dekomposisi memfasilitasi komunikasi di antara para pengambil keputusan. Kepemilikan masalah. Menentukan kepemilikan masalah merupakan hal penting pada fase inteligensi. Sebuah masalah ada di dalam sebuah organisasi hanya jika seseorang atau beberapa kelompok mengambil tanggung jawab untuk mengatasinya, dan jika organisasi memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Selanjutnya, ketika pemilikan masalah tidak ditentukan, maka seorang tidak melakukan tugasnya atau masalah akan diidentifikasi sebagai masalah orang lain. Selanjutnya, oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk secara sukarela memiliki atau menugaskannya kepada orang lain. Selanjutnya, fase intelijensi berakhir dengan pernyataan masalah secara formal. Nah, desain fase meliputi penemuan atau mengembangkan dan menganalisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan, meliputi pemahaman terhadap masalah dan menguji solusi yang layak. Sebuah model pengambilan keputusan dikonstruksi, dites, dan divalidasi.
Pemodelan meliputi konseptualisasi masalah dan mengabstraksikan masalah ke dalam bentuk kuantitatif dan atau kualitatif. Untuk sebuah model matematika, variabel-variabel diidentifikasi dan kemudian ditentukan hubungan-hubungan di antara variabel tersebut. Desain fase. Masih dalam desain. Model yang sederhana mengarah pada biaya pengembangan yang lebih rendah, manipulasi yang lebih mudah, dan solusi yang lebih cepat tetapi tidak akurat. Model yang lebih sederhana biasanya memerlukan lebih sedikit data, atau data yang diagresikan lebih mudah didapatkan. Model memiliki variabel keputusan yang menggambarkan alternatif yang harus dipilih oleh seseorang manajer. Contoh, bagaimana memberi iklan pada waktu khusus, server web mana yang akan dibeli atau disewa. Masih dalam desain, sekumpulan variabel hasil seperti laba, pendapatan, atau penjualan menggambarkan tujuan atau sasaran dari masalah pengambilan keputusan. Variabel atau parameter yang tidak dapat dikontrol, seperti kondisi krisis ekonomi, menggambarkan lingkungannya. Proses pemodelan meliputi menentukan matematis atau simbolis hubungan-hubungan di antara berbagai variabel. Nah, memilih sebuah prinsip pilihan. Prinsip pilihan adalah sebuah kriteria yang menggambarkan acceptable dari sebuah solusi atau kemampuan untuk dapat diterima. Pada sebuah model prinsip tersebut adalah sebuah variabel hasil. Memilih sebuah pilihan melibatkan bagaimana membangun sasaran pengambilan keputusan dan bagaimana sasaran tersebut disatukan ke dalam model. Prinsip pilihan normatif dan deskriptif. Model normatif. Model di mana alternatif yang dipilih merupakan alternatif terbaik dari semua alternatif yang mungkin. Untuk menemukan alternatif terbaik harus diuji semua alternatif dan membuktikan bahwa alternatif yang dipilih benar-benar yang terbaik. Disebut juga optimalisasi. Optimalisasi dapat dicapai dalam salah satu dari ketiga cara berikut. Dapatkan tingkat terbaik dari pencapaian tujuan dari sekumpulan sumber daya yang ditentukan. Contoh alternatif mana yang akan memberikan laba maksimum dari investasi senilai 10 juta. 10 juta USD. Temukan alternatif dengan rasio tertinggi dari pencapaian tujuan dengan biaya atau maksimalkan produktivitas. Contoh laba per dolar yang diinvestasikan. Temukan alternatif dengan biaya paling rendah yang akan memenuhi tingkat yang dapat diterima. Contoh memilih perangkat keras untuk internet dengan bandwidth minimum dengan biaya paling sedikit. Nah, model deskriptif menggambarkan berbagai hal sebagaimana adanya atau bagaimana hal-hal tersebut diyakini. Umumnya didasarkan secara matematis. Saat berguna untuk menyelidiki konsekuensi dari berbagai alternatif tindakan di bawah konfigurasi input serta proses yang berbeda-beda. Masih dalam model deskriptif, analisis deskriptif memeriksa performa sistem untuk sekumpulan alternatif yang telah ditentukan ketimbang untuk semua alternatif. Tidak ada jaminan sebuah alternatif yang dipilih adalah alternatif yang optimal. Dalam banyak kasus hanya memuaskan. Metode pemodelan deskriptif paling umum misalnya simulasi. Di dalam model deskriptif, kelas-kelas model deskriptif meliputi keputusan-keputusan inventory yang rumit, analisis dampak lingkungan, perencanaan keuangan, aliran informasi, analisis skenario, simulasi, forecasting teknologi, manajemen, antrian. Nah, mencari atau menghasilkan alternatif. Bagian signifikan dari pembangunan model. Menghasilkan alternatif
sangat tergantung pada ketersediaan dan biaya informasi dan kealihan yang diisyaratkan di area yang menjadi masalah. Pencarian terhadap alternatif terjadi setelah menentukan kriteria untuk mengevaluasi alternatif. Mengukur hasil akhir. Nilai dari sebuah alternatif dievaluasi dalam hal pencapaian tujuan. Contoh, laba adalah suatu hasil akhir. Maksimalisasi laba adalah suatu tujuan dan keduanya dinyatakan dalam terminologi dolar. Choice fase. Fase di mana dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil satu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Fase pilihan meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi terhadap suatu solusi yang tepat untuk model. Solusi untuk sebuah model adalah sekumpulan nilai spesifik untuk variabel-variabel keputusan dalam suatu alternatif yang telah dipilih. Masih dalam choice fase, pendekatan pencarian melibatkan teknik analitik, yaitu memecahkan suatu formula, algoritma, prosedur langkah-langkah, heuristik, aturan utama, dan blind search. Masih dalam choice fase, masing-masing alternatif harus dievaluasi. Jika memiliki banyak tujuan, maka semua tujuan harus diuji dan seimbang satu dengan yang lain. Analisis sensitivitas digunakan untuk menentukan ketangguhan sembarang alternatif yang diberikan. Analisis bagaimana jika digunakan untuk menyelidiki perubahan utama dalam parameter. Sekian dari saya, terima kasih.